Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwatillah, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita salah satunya adalah nikmat umur. Nikmat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Maka sejatinya ma'asyiral muslimin, bergantinya hari, bergantinya minggu, bulan dan tahun, sejatinya kita adalah sedang menuju kepada kematian. Tinggal menunggu waktu yang tepat atau ajal yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya seorang muslim semakin bertambah usia, dia harus semakin bertambah takwanya. Karena jatah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu berkurang. Bukan sebaliknya, ketika bertambah umurnya malah berbahagia dengan merayakan acara-acara bid'ah. Maka sikap seorang muslim yang benar adalah apabila dia bertambah umurnya, dia semakin takut kepada Allah karena amalannya masih sedikit. Sementara surga itu adalah barang dagangan Allah yang sangat mahal. Ala silatallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah sangat mahal. Kalau kita mau sujud dari awal kita dilahirkan sampai kita mati, itu belum bisa untuk membalas surga atau menebus surga. Karena nikmat yang di dalamnya itu jauh sangat tidak mungkin kita bisa bayangkan, karena begitu nikmatnya. Maka ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur, kita gunakan kepada umur tersebut untuk di jalan ketaatan dengan menambah ilmu dan amal soleh. Pada malam yang mulia ini kita lanjutkan pembahasan kitab Minhaj al-Firqatu an-Najiyah. Minhaj al-Firqatin Najiyah, jalannya orang yang selamat, kelompok yang selamat, atau at-Taifatu al-Mansurah, kelompok yang tertolong. Di awal pembahasan buku ini, kitab ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di antara ciri-ciri firqatun najiyah, mereka adalah selalu berpegang teguh dengan dalil, mengembalikan
segala sesuatunya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada hawa nafsunya, tidak kepada akal-akalnya. Setiap ada permasalahan yang dia hadapi dalam urusan agama ini, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kalian terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini salah satu kelompok yang selamat, golongan yang selamat, yaitu golongan yang selalu beragama di atas dalil, ya, mengembalikan hukum-hukum dan permasalahan kepada sumber hukum yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta pemahaman para salaful ummah. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, pada malam hari ini kita membahas bab yang baru, yaitu al-masyahidu wal mazaratu, kuburan-kuburan dan ziarah-ziarah, ya, kuburan-kuburan dan ziarah-ziarah. Kalau kita sedang membahas tentang ziarah kubur dan larangan berziarah kubur kepada kubur-kubur tertentu, bukan berarti kita melarang ziarah kubur. Ya, ini sebagian kaum muslimin langsung memvonis, langsung karena kebenciannya kepada kita mengatakan bahwasanya kelompok kita atau pengajian kita melarang untuk ziarah kubur. Maka ini adalah keliru. Ziarah kubur diperbolehkan. Ini sudah sering kita bahas. Ziarah kubur itu diperbolehkan. Karena ziarah kubur itu di antara salah satu tujuannya adalah mengingat kematian. Kemudian yang kedua adalah dengan mendoakan si mayit. Maka jika seorang muslim masuk ke pemakaman, apa yang harus dia ucapkan? Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin, ya, wa inna insyaallahu bikum lalahiquna nas'alullaha salamata wa lakumul afiyah. Atau doa-doa yang lain, yaitu mendoakan kepada si mayit. Ini tujuan dari ziarah kubur, maka ini diperbolehkan, ya. Baik, kita bacakan penulis buku ini mengatakan, innal masyahidal lati naraha fil bidadil islamiyah, kuburan-kuburan dan tempat-tempat yang diziarahi yang kita saksikan saat ini dari negeri-negeri kaum muslimin, seperti negeri Syam, yang mana diklaim di situ ada kuburan Nabi Musa, dibangun di atasnya kubur tersebut kubah, ya. Kemudian diklaim juga di atas atau di negeri tersebut kuburan Nabi Ibrahim, dan dibangun di atasnya juga bangunan, ya. Di Palestina itu ada kota namanya Al-Khalil. Al-Khalil apa arti Al-Khalil? Kekasih, ya. Orang Palestina menyebutnya kota Al-Khalil. Datang orang-orang Yahudi merampas negeri Palestina, dirubah namanya menjadi Hebron. Hebron bahasa Ibrani artinya juga sama, Al-Khalil, kekasih. Ibrahim alaihissalam diklaim di situ adalah kuburannya Nabi Ibrahim. Karena kaum muslimin memiliki kepentingan untuk menziarahi kubur tersebut, dan orang-orang Yahudi juga memiliki kepentingan untuk menziarahi kubur tersebut, akhirnya dibagi dua. Sebelah itu masjid, sebelahnya lagi sinagog, itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Dan ini udah jauh ribuan tahun sudah dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, laknatullahi alal yahud wan nasara, ya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Dan ini kenyataan, ya. Kalau kita bisa ziarah ke Palestina akan menjumpai hal tersebut. Jadi kubur-kubur yang ada sekarang ini yang diklaim di negeri Syam, seperti kuburan Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Nabi Musa,
wal Iraq, dan kubur-kubur yang ada di Irak, yaitu kuburnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa Misr, dan kubur yang ada di Mesir seperti kuburan yang diklaim sebagai kuburannya Imam Asy-Syafi'i, wa ghairuha minal biladi la tuwafiqul ta'alim al-Islam. Jadi, dan kubur-kubur yang ada di negara-negara Islam itu semuanya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hatta di Indonesia, sampai di Indonesia, ya, seperti di Surabaya ada kuburan Sunan Ampel. Kemudian di Demak ada kuburannya Sunan Kalijaga. Di Cirebon ada kuburannya Sunan Gunung Jati. Di Tuban ada gunung Sunan Bonang. Di Gresik ada Sunan Giri. Ya, apal enggak nama-nama sunan ini? Bukan orang Indonesia berarti. Ya. Jadi kubur-kubur yang ada itu semuanya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Semuanya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang ngomong bukan saya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang ngomong. Dalam hadisnya yang sahih riwayat Muslim, Nabi mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabra. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mengecat atau mengapur kubur-kubur. Ya. Kalau antum lihat kubur-kubur yang dikeramatkan tadi bagaimana bentuknya? Dibuat kubah, dicat, dihiasi, dikasih lampu, dikasih sajadah, dikasih permadani, dikasih kain, dan seterusnya, dikasih minyak-minyak wangi. Semua itu jelas menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabra. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk mengecat atau mengapur atau memperhias kubur-kubur. Ya. Wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang seorang itu duduk-duduk di atas kuburan. Nah, ini kita lihat sebagian kaum muslimin bukan hanya duduk-duduk, tapi membuat konser-konser di kuburan, ya. Jadi kematian itu tidak menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kematian merupakan nasihat diam. Ya. Banyak yang dikubur meninggal dunia malah dia buat cangkruan, yaitu ngobrol, ngopi, duduk-duduk di atas kuburan, main gitar di kuburan. Ini terjadi, dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga mendirikan bangunan di atas kuburan, entah itu kubah atau bahkan masjid, maka itu terlarang. Atau dibuat kijing, ya, tahu kijing ya? Atau punden yang berundak itu dilarang dalam Islam. Tidak boleh. Yang melarang bukan kita, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi orang itu sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengikutinya. Ya, bukan menolak sesuai dengan hawa nafsu dan syahwatnya, tapi dia harus mengikuti. Jadi kalau kita lihat kubur-kubur yang tersebar tadi yang kita sebutkan, baik di dalam negeri atau di luar negeri, itu kebanyakan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, karena kita lihat di kampung-kampung saja banyak kubur-kubur yang dihias. Ya, dibuat seperti kubah, seperti rumah. Ya, ini menjadikan orang yang punya penyakit kesyirikan, dia akan semakin mengagungkan kuburan tersebut. Ya, ini dilarang. Jadi 3 larangan Nabi. Yujassasa, yaitu mengapur, memperhias. Kemudian yang kedua, duduk-duduk di atas kuburan. Dan yang ketiga, membangun bangunan di atas kuburan. Wa fi riwayatin sahihatin li Tirmizi, dalam sebuah riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi mengatakan wa an yuktaba alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu menulis, ya, di atas kuburan. Apa yang dilarang di sini? Al-Qur'an, berarti kaligrafi, ya. Ada kita lihat kuburan-kuburan itu ditulis, dihias dengan kaligrafi. Ini termasuk larangan. Kemudian wasyair, syair-syair. Di atasnya ditulis syair-syair dan selainnya. Ya, yang boleh itu adalah nama saja.
nama untuk sebagai pengenal, tanda. Selain itu tidak diperbolehkan. Ya. Kalau di atasnya tulis-tulis syair-syair atau ayat-ayat Al-Qur'an atau disebut dengan kaligrafi, maka itu termasuk dalam larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi kita berbicara ini bukan melarang seorang ziarah kubur, namun ziarah kubur yang dilarang adalah ziarah yang tercampur dengan bid'ah dan kesyirikan. Baik, masuk ke poin yang pertama. Penulis buku ini mengatakan inna hadhil mazarat aksaruha ghairu sahih. Ketahuilah bahwasanya kebanyakan ziarah-ziarah kubur-kubur yang diziarah itu kebanyakan kuburannya bukan kuburan yang asli atau kuburan yang palsu. Artinya bukan yang sebenarnya di kubur tersebut adalah seorang nabi, bukan. Ya, contoh di sini adalah Fal Husain. Siapa Husain? Anaknya Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustushhida fil Iraq. Husain itu meninggal dunia di mana? Di Karbala. Karbala itu di mana? Di Irak, ya, Karbala. Karbun wa bala, ya. Dari dua bahasa, dua kata. Karbun wa bala. Karbun artinya ya ini musibah, bencana, bala, ujian segala macam. Jadi Karbala tempat yang penuh dengan ujian dan bala. Tapi yang anehnya kota tersebut, daerah tersebut disucikan oleh orang-orang Syiah laknatullah alaihim. Jadi Husain itu terbunuh di Irak, di Karbala. Tapi diklaim oleh sebagian ya yang mengaku kaum muslimin bahwasanya kuburannya itu ada di Mesir. Ya. Irak sama Mesir kan jauh jaraknya. Tapi orang-orang mengklaim bahwasanya kuburannya Husain itu ada di Mesir. Kan enggak mungkin seorang mayit datang sendiri. Ya. Mayit sendiri seperti kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi. Meninggal di Madinah ketika membunuh Umar. Lalu diklaim oleh orang Syiah kuburannya ada di Iran. Ya, ini kalau orang Syiah itu kalau tidak berbohong itu bukan orang Syiah namanya. Syiah itu kalau tidak berbohong bukan Syiah namanya. Baik. Jadi Husain itu meninggal di Mesir di Irak tapi diklaim sebagai kuburannya itu ada di Mesir. Fa kubruhu fi Mesir ghairu sahih, maka kuburannya yang diklaim oleh sebagian kaum muslimin di Mesir itu tidak sah alias kuburan yang palsu. Ya. Wa akbaru dalil ala dzalika lahu anna lahu qabran fil Iraq wa Misr wa Syam. Dan dalil yang menunjukkan akan kebohongan kuburannya Husain ada di Mesir tadi, ternyata ada juga yang mengklaim kuburannya Husain itu ada 3 tempat. Ya, ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Syam. Mana yang benar ini? Nah, dari situlah sudah menunjukkan bahwasanya kuburan yang diklaim sebagian muslimin diziarahi, kemudian bertabaruk di situ, ya maka itu kuburan yang tidak benar. Dan sudah banyak kita lihat di media sosial, ternyata kuburan-kuburan yang diagungkan itu ketika digali isinya bukan kuburan, tapi isinya adalah sebatang kayu saja. Ya. Sudah seperti itu masih banyak juga kaum muslimin yang tertipu, berbondong-bondong, menghabiskan dana jutaan rupiah untuk berziarah ya ke kubur-kubur yang dikeramatkan. Wa dalilu akharun wa huwa anna sahabata la yadfinuna al-mauta fil masjid. Dan dalil yang lain adalah Nabi SAW mengatakan bahwasanya para sahabat itu ketika meninggal dunia tidak dikuburkan di masjid. Ya. Dan Nabi melarang seorang menjadikan masjid sebagai tempat menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, itu Al-Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan qatalallahu 'alal yahudi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Yaitu Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Jadi menjadikan kubur-kubur sebagai masjid ada dua makna. Yang pertama yaitu maknanya dia
menjadikan fungsi kuburan sebagai fungsi masjid. Memang nggak ada bangunannya di atas kuburan tersebut, tetapi menjadikan fungsi kuburan itu sebagai fungsi masjid. Seperti apa? Zikir-zikir di atas kuburan, kemudian khataman Quran di kuburan, i'tikaf berdiam diri di kuburan, kemudian sholawatan, bahkan sholat di hadapan kuburan, ya menghadap kuburan, ini terlarang. Ya, wala tusalli indal kubur, ya jangan kau sholat menghadap kuburan, ini terlarang. Ya. Jadi ini makna yang pertama. Yang kedua, betul-betul menjadikan di atas kuburan itu ada masjidnya. Ya seperti di kuburannya yang diklaim sebagai kuburan Nabi Ibrahim, ya di Palestina. Di atas kuburan tersebut ada masjid bangunannya. Ya, ini betul-betul ada, ya, maka Nabi tidak mungkin bohong. Ya, Nabi adalah orang yang amanah dalam menyampaikan wahyu. Ya, baik. Fal hikmatu fi dzalika hatta tabaqal masajida khaliyatan minasyirki. Kenapa tujuannya? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kubur-kubur itu dijadikan sebagai tempat ibadah? Karena tujuannya adalah agar kita semuanya kaum muslimin itu bersih dari segala bentuk kesyirikan. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ketahuilah bahwasanya masjid itu adalah untuk Allah atau tempatnya Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian berdoa bersama Allah sesuatu yang lain. Ya, kalau ada kuburan, kalau ada masjid, kemudian ada kuburan, selain dia datang ke masjid, tujuannya juga ingin mengambil barokah, ya, ingin mengambil kesempatan, berdoa kepada si mayit tersebut. Ini berbahaya. Niatnya bukan lagi kepada Allah, tapi niatnya adalah untuk si mayit tadi. Ya. Wasabitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufina fi baitihi. Dan yang lebih benar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga dikubur di dalam rumahnya, bukan di masjid. Nah, sebagian kaum muslimin membantah bagaimana dengan kuburan Nabi di Masjid Nabawi. Kalau enggak boleh sholat di menghadap kuburan atau di perkarangan sekitar kuburan, berarti kita nggak boleh juga sholat di Masjid Nabawi katanya. Yang pertama kita jawab bahwasanya ya, kuburan Nabi itu di dalam rumah, bukan di masjid. Karena rumahnya Nabi dengan masjid itu beda, ya. Ada jarak. Kuburan Nabi itu Nabi meninggal di dalam rumah, dikuburkan di rumah. Pada zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu belum ada belum dimasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Kaum muslimin sudah banyak dan masjid sudah mengalami perluasan, tapi tidak masuk ke dalam samping rumah. Ya, kemudian di zamannya Khalifah Umayyah, ya, pemimpinnya adalah Umar bin Abdul Aziz, mendapat perintah dari gubernur yang ada di Damaskus untuk memperluas dan memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, ya. Dan itu sudah dilarang atau sudah diperingatkan oleh seorang tabi'in, di antaranya adalah Ibnu Sirin. Siapa Ibnu Sirin? Kenal enggak? Nah, beliau adalah menantunya Abu Hurairah. Ya, dilarang. Tapi ya sudah dilarang, enggak mungkin berontak, ya. Kalau sudah dilarang enggak mau, ya sudah. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Nah, demikian. Makanya kerajaan Arab Saudi itu mengambil tengah, di antaranya adalah membuat bangunan yang tinggi, pagar yang berlapis-lapis tinggi dan dijaga oleh tentara, oleh polisi-polisi. Kalau ada orang yang mau sholat ke situ, ya menghadap atau ngelus-ngelus temboknya dilarang. Ya, ya haji, torik, wahai haji, ini jalan, pergi. Ya. Coba bayangkan, kalau seandainya negeri Arab Saudi itu tidak dikuasai oleh mayoritas ahlus sunnah, ya, atau yang disebut oleh mereka sebagai Wahabi,
yang melarang untuk mengutuskan kuburan, apa yang terjadi? Mungkin kuburan Nabi itu ya akan terjadi setiap harinya pertumpahan darah. Yang dijaga saja itu masih berdesak-desakan. Bagaimana kalau tidak dijaga, dibiarkan begitu saja? Mungkin untuk masuk ke situ rela untuk dia berkelahi. Nah, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga hal tersebut. Ya, baik. Wa qabrul Husain al-an yatufu ba'dun nasi haulahu wa yatlubuna hajatahum allati la tatlubu ila Allah ila minallah. Dan kuburan Husain yang sekarang ini di Mesir itu, mereka itu sebagian kaum muslimin tawaf mengelilingi kuburan. Ya, tawaf mengelilingi kuburan. Terlebih lagi adalah orang-orang Syiah yang mengagungkan Husain. Ya, dikelilingi, dan tawaf ini bagian daripada ibadah. Maka seorang itu tidak sah, bahkan haram, bahkan termasuk kesyirikan bila dia tawaf selain di Ka'bah. Ya, kalau dia tawaf di kuburan para wali, tawaf di kuburannya para nabi, ya, maka ini termasuk kesyirikan karena dia menyerahkan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasyifa'il marda, ada juga yang datang ke kuburannya untuk berobat, minta kesembuhan. Ya, minta kesembuhan. Wa tafrijul karbat, juga menghilangkan kesusahan. Wa dinuna ya'muruna an natlubuha minallah wahdah, dan sementara agama kita itu memerintahkan kepada kita untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak melalui perantara, tidak kepada kubur-kubur ya para wali atau yang selainnya. Baik. Kemudian yang kedua, innal mashhadus sayyidatu Zainab bint Ali, juga kuburannya Sayyidah ya Zainab anaknya Ali bin Abi Thalib, ghairu sahih li'annaha lam tamut fi Misr wala fi Syam. Juga ada kuburannya Zainab binti Ali yang diklaim juga di Mesir. Ya, juga dikultuskan, diagungkan. Dan itu termasuk klaim yang tidak benar. Ya, karena beliau tidak meninggal di Mesir, tidak pula meninggal di Syam, ya. Kemudian yang ketiga, innal Islam yunkiru bina'al qubabi al-qubur wa ja'alaha fil masajid walau kana sahiha ka qabril Husain fil Iraq wa Abdul Qadir al-Jilani fi Baghdad, ya, wa fi Baghdad Imam Syafi'i. Dan ketahuilah bahwasanya Islam itu sangat melarang yaitu seorang itu membangun kubah di kubur-kubur. Ya, dibuat kubah yang besar di kubur-kubur seperti kubah masjid atau seperti bangunan yang bagus kemudian diletakkan di kuburan atau kuburannya dihiasi. Dilarang dalam Islam. Sebagaimana ini dijadikan atau dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terhadap kubur-kubur seperti kuburnya Husain. Jadi kuburnya Husain itu dihiasi, dibuat bangunan yang indah, dikasih permadani, dikasih kain-kain yang bagus, dihias, ya. Kemudian kuburannya juga Abdul Qadir al-Jilani di Baghdad, ya. Juga demikian. Kubur Imam Syafi'i di Mesir juga dihias. Nah, maka perbuatan-perbuatan ini semuanya terlarang. Ya, semuanya terlarang. Wa ghairuhum linnahil am al-warid al-mutaqaddim, karena itu larangan dalam hadis tadi, ya. Larangan kita untuk menjadikan kubur-kubur itu dihiasi, dicat, kemudian juga dikapur dan seterusnya, ya. Wa haddatsani Syekhus Shadiq annahu ra'a rajulan yusalli ila qabril Jailani. Jadi ada cerita di sini, beliau membawakan cerita ada seorang yang sedang salat menghadap kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian datang seorang yang menasihati, enggak boleh kamu salat di sini. Enggak boleh kamu menghadap kubur ketika salat, ya. Apa jawaban orang tadi? Ya, orang tadi mengatakan anta Wahabi. Nah, kamu ini Wahabi. Nah, itulah. Jadi ketika kita melarang seorang itu untuk salat menghadap kuburan, melarang seorang itu untuk jangan mengutuskan kuburan, mereka langsung karena kebenciannya
langsung memvonis, mengata-ngatai kita ini adalah Wahabi. Ya. Padahal kalau kita tanya kepada mereka apa itu Wahabi, dia tidak tahu. Ya. Baik. Wa ka'annahu lam yasma' qaluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti itu seolah-olah dia tidak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi bersabda? La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Ya, Nabi mengatakan jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian salat menghadap kuburan. Ya. Jadi hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Bisa dicek kesahihannya dalam kitab ya Sahih Muslim. Nabi yang melarang kita salat di menghadap kuburan dan duduk-duduk di atas kuburan. Baik. Pada poin yang selanjutnya beliau mengatakan inna aksaral masyahid fi Misr. Suaranya dengar enggak? Ada. Banat habima yusamma ad-daulatul Fatimiyah. Jadi ini kita akan mengetahui sebenarnya siapa sih yang menjadikan kubur-kubur itu banyak diziarahi, ya, yang menghias-hias kuburan, yang membuat bangunan-bangunan indah di kubur-kubur, siapa sebenarnya? Dikatakan di sini oleh penulis bahwasanya yang pertama kali menjadikan kubur-kubur itu dihias-hias itu adalah orang-orang Syiah. Ya. Yang pertama kali yang menghias kubur-kubur, mengagungkan kubur-kubur adalah orang-orang Syiah, terutama terjadi di zamannya ya Daulah Fatimiyah yang ada di Mesir. Ya. Daulah Fatimiyah yang ada di Mesir, mereka adalah orang-orang Syiah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Ya. Bidayah wa Nihayah. Jadi kalau mau protes silakan langsung kepada Imam Ibnu Katsir. Beliau yang menyebutkan di sini. Siapa Daulah Fatimiyah itu? Beliau mengatakan kuffarun fusakun mulhiduna zanadiqah mu'attiluna lil Islam jahiduna lil madhhabi al majusiyah mu'taqidun. Apa kata beliau? Bahwasanya Daulah Fatimiyah itu adalah kuffarun, orang-orang kafir isinya. Kemudian fusakun, orang-orang fasik, orang yang banyak berbuat dosa, ya bermaksiat. Kemudian fujarun, orang-orang fajir, orang jahat, ya. Mulhidun, mereka juga orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya dengan sifat-sifat Allah. Zanadiqah, orang-orang munafik, ya. Mu'attilun al-Islam, mereka menolak Islam. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah halaman 346 jilid yang ke-11, juz yang ke-11. Halaman 346. Silakan bisa dicek ke dalam bukunya. Ya. Jadi yang pertama kali menjadikan kubur-kubur itu dihiasi, diziarahi, dibangun segala macam itu adalah orang-orang Syiah yang pada waktu itu berkuasa di Mesir, membuat daulah namanya Daulah Fatimiyah. Ya. Haulail kuffar ra'ihum lama ra'aul masajid tamtali'a bil musallin. Jadi kenapa sebenarnya mereka melakukan hal tersebut? Jawabannya karena mereka tuh iri melihat kaum muslimin banyak mengunjungi Masjidil Haram. Ya. Banyak sholat di sana, haji ke sana dari seluruh dunia. Larinya ke sana, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya supaya kaum muslimin datang ke sini, datang ke Mesir, datang ke Baghdad, menziarahi kubur-kubur ya Husain, Fatimah dan seterusnya, ya. Seperti itu. Akhirnya mereka membuat kubah-kubah yang besar, kuburan dihias begitu cantiknya sehingga menarik kaum muslimin untuk datang ke situ. Inilah sebab pertamanya
adanya kubur-kubur yang dihiasi.